Woi, Yayat. Nama lu siapa sih, Yat? Nama gue Dayat, Bang. Anjing kayak uak gua. Emang uak lu namanya Dayat? Iya. Serius, Gua Dayat. Panggil gua. Cuma panggilannya enggak Yayat gitu Cuma ya. lu panggil gua uak. Jadi Wak. selama kamera ini nyala lu enggak boleh manggil gua Dayat, Bang. Iya. Panggil Lo gini ya, aturannya. Ini gak bakalan gue edit gitu ya. Lo mau ngomong apapun selama menurut lo benar ya hajar aja. Tapi menurut lo bahaya jangan diungkapin. Kenapa Ya. gua? Karena gue gak bakalan diedit ini video. Ya. Oke. Gue tadinya itu pengen nanya-nanya ke lo perihal perempuan sebenarnya itu. Lo sebagai adek gue yang paling tampan sih enggak sebenarnya. Masih bisa disurvei lah ya tampanan lo atau gue. Iya, oke. Tapi lah. karisma lo kuat. Ya. Karisma apa nih? Karismatik gitu ya. Ih. Ngapain lo? Bed. Jangan pindah posisi. Oh iya, Bang. Karisma lo kuat sehingga pada akhirnya gue tahu lah ya. Lo itu ya begitulah ya. Ya beginilah. Pemikat perempuan dan perempuan banyak yang terjerat. Tapi gue gak mau ngomong itu ya. Gak mau ngomongin trik atau cara-cara menaklukkan perempuan. Tai banget ya, Bang. Tai banget ya mulutnya ya. Nanti aja. Mulutnya tai. Nanti banget, aja Bang. itu season kedua. Gue ingin ingin ini ya. Ingin tahu cerita dari lo bahwa gue tahu bahwa dalam jangka waktu 10 hari terakhir cobaan terberat dalam kehidupan lo tuh bertubi-tubi ya. Coba ceritain ya. Lo sebagai masih muda lah ya. Bagaimana caranya itu? Pertama lo cobaan paling berat selama waktu kemarin tuh ya 10 hari berturut-turut itu apa aja sih ya ceritain? Nih gini. Sebenarnya gue nggak bilang itu berat, Bang. Dalam hati gue itu lucu. Demi Allah gue anggap itu kejadian lucu yang hampir dalam hidup gue. Ya. Pertama. Gue jalan nih sama Chelsea kan. Biasalah. Cewek baru dong. Iya. Pokoknya cewek lah ya kayak nama Chelsea nih kan. Ini namanya preman nih kan. Jalan nih sama cewek nih. Terus waktu gue jalan sama cewek, dia orang Jogja. Terus dia belum pernah nih kita ke Senayan nih, aku belum pernah ke Senayan ya. Udah ya kan. Aku pengen lihat Bundaran HI itu gimana sih? Ya. Aku udah sejauh di Jakarta cuma belum pernah lihat ya. Udah yuk kita realisasikan. Waktu jalan balik dompet sama handphonenya jatuh tuh. Dompet dan handphonenya handphone jatuh dalam tas. Jadi tasnya jatuh terus paket tuh semua tuh. Karena lo fokus sama benjolan di bawah ya, di belakang. Enggak dong. Enggak dong. Kira gue udah kosan. Oh enggak. Otaknya otak kosan bukan otak dompet nih. Terus akhirnya enggak dompet dan HP itu hilang. Udah di Blok M. Udah di Blok M. Anjing. Mana ya gue bilang. Terus muter tuh gue balik udah nggak ada nih, Bang. Terus gue anterin dia pulang nggak jadi kan? Pikiran udah ke distract ya. Iya. Jadi nggak ada kosan lagi ya. Iya. Udah gue anterin dia pulang. Ke RB lagi ke sini. Ketemulah lo. Gue cerita tuh Bang Dani. Gue kasih lah ya wejangan gak jelas lah ya. Wejangan gak jelas supaya lo gak panik gitu ya kan. Iya. Terus ketemu tuh alhamdulillah bapak-bapak ketemu. Padahal pikiran lo udah kemana-mana kan waktu kemarin kan. Udah menit gue udah pengen ganti handphone dia nih, minjem duit sama lu. Bang pinjam duit, kan mau beli HP. Ya lo tanggung jawab lah ya. Pokoknya udah mau tanggung jawab lah gue. Terus gue juga udah nyari. Kepala gue suruh jualan buku ya waktu itu ya. Iya, jual buku gue aja gitu kan. Cinta yang jatuh hati yang patah. terus jualan buku Cinta yang jatuh hati yang patah Fatah Institute. Terus karena duit gak punya gue waktu itu. Terus gue udah mau beli handphone nih buat dia kan. Terus kayak besok lah Bang, tunggu dulu dah, gue cari lagi tuh subuh Senayan nggak ada anjing. Gue tanya. Oh lo balik lagi ke Senayan itu? Balik Bang subuh soalnya gue cek lewat Gmail ya kan. Cuma nggak ketemu juga. Udah gue tanyain tuh preman situ tuh semua itu. Preman Senayan tuh preman Blok M ya. Nggak ada katanya. Ya udahlah gue bilang. Terus akhirnya gue udah dalam tingkat pasrah itu ya. Udah kayak ya udahlah kalau ketemu rezeki, kalau enggak ya bodo amat lah gitu. Ternyata endingnya adalah ketemu ada bapak-bapak lah ya. Ada bapak-bapak dapet, akhirnya menemukan. Terus karena bisa kirim pesan lewat Gmail, jadi nanti muncul di layar handphone gitu. Terus telepon tuh gue, alhamdulillahnya orang Ciputat, deket lagi. Jatuh nih di situ. Ternyata yang nemuin orang Kedaung tuh.
Nggak jauh-jauh alhamdulillah. Terus seminggu kemudian. Tak dulu, jangan dulu ke seminggu kemudian dong. Ya. Sebelum kejadian dompet jatuh, cewek itu ngapain dulu? Jatuh juga. Lucu banget anjing. Plot twist anjing. Jadi dia jatuh nih bang. Lu lihat kan dia jatuh, untungnya nggak ada yang ketawa. Sebagai tuh. cewek cakep, lagi nongkrong, Lagi tempat nongkrong ramai. di ruang bersuara lagi rame. Jatuh. Jatuhnya itu dari kursi lagi. Jatuh Kan? dari kursi. Kursi yang jebol. Dan itu untungnya apa coba? Nggak ada teman-teman yang ketawa. Nggak ada orang ketawa dan lu pun nggak ketawa, teman-teman lu Semua nggak ketawa. pura-pura nggak tahu aja. Semua pura-pura nggak tahu. Padahal dalam hati itu mampus. Itu malu tuh, malu. Sakit mah enggak, malu gitu. Cuma gue nenangin kan, peran gue sebagai laki-laki nih, saya nenangin. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang ngetawain juga, jadi biasa aja. Ya aku malu, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Teman-teman gue asik kok. Padahal mah bangsat. Iya. Lu pulang lu nggak tawa ya, lu tawain mulu. Lo yang kena cengan dia. Iya, meskipun lu nggak ada. Kemudian pertama kan cewek lo jatuh di depan umum. Kedua, dompet dan HP cewek lo jatuh di Senayan. 1 hari kemudian baru ketemu untungnya. Kemudian besoknya ngapain lagi tuh kejadiannya? Seminggu kemudian bang, 6 hari pas. Apa tuh? Jadi kan Bang Dani itu tuh buku Cinta yang Jatuh Hati yang Patah kan launchingnya di ruang bersuara nih. Gue habis briefing bocah, kakak gue nelfon, gak gue angkat sengaja kan. Terus kakak gue nelfon nangis, terus gue langsung feeling bapak ya gitu, apa ya gitu. Yaudah deh pulang sekarang, siap-siap dulu. Padahal kakak gue nggak ngomong. Jadi bapak gue kenapa-napa. Bapaknya Yayat ketika gue ada, ini dia ngatur acara padahal kan. Tapi waktu itu pas waktu acara mau mulai gitu kan, gue nanya ke Yayat, bapak saya kok balik bukan ada nanya sebenarnya. Sebelum gue nanya kan, dia ngerangkul gue, bang maaf gue gak all out katanya. Kenapa? Bapak gue meninggal katanya. Yes kata gue. Jangankan dia, pikiran gue aja terpecah waktu itu. Karena gue mengalami hal yang sama. Itu gitu kacau kan. bang. Padahal jam 5-nya gue harus ke Dieng dan ke Jogja buat jalan-jalan. Betul. Tapi saya tidak ikut ya kan. Lo akhirnya pulang tuh ya dengan pulang subuh bang. Dengan lo harus ngurus PCR ya. PCR, ngurus surat vaksin tuh. Anjing, untung ada yang baik nolong. Udahlah jangan disebutin di sini kan gitu. Terus pokoknya dengan segala hal tuh, dengan segala kelapangan hati gue tuh, gue bilang sama kakak gue, kalau misalkan gue datang sebelum zuhur, bisa datang sebelum zuhur, tungguin gue. Kalau udah setelah zuhur, kuburin aja, kasihan. Akhirnya lo sempat ketemu. Untung gue nyampe rumah jam 10, jam setengah 11 lah. Lo naik pesawat itu jam 6 ya? Jam setengah 7. Setengah 7. Nyampe Riau paling jam 9 ya? Jam setengah 7, 8, ya setengah 9 lah, setengah 9. Iya, terus jalan ke rumah sejam setengah, nyampe. Itu pesawat pagi. Mahal banget lagi Garuda. Ya, tahu. Tapi kan PCR lebih mahal. PCR aja kan PCR 6 jam. Ini 1.500.000. 500. Pesawat tiket pesawat 1.300.000. Lagi mahal-mahal ya waktu lagi itu. Mahal-mahal karena kan lagi kenceng-kenceng lagi Covid kan. Iya, terus ya udahlah. Lo waktu itu nangis di mana? Nangis ke sih? Kalau di sini gue gak lihat. Nangis gue di dalam sebentar. Gue gak lihat sih. Waktu video call jadi kakak gue ngeliatin muka bokap gue. Gue baru nangis tuh. Nangis. Dan gue sebenarnya gak pengen tahu ya, demi Allah gue gak pengen tahu tuh kenapa. Kalau gue tahu, gue udah ngalamin anjing. Iya. Gak cewek lo aja nangis bang lihat gue. Iya. Ya cewek gue juga sampai all out kan ngurus ya, ikut bantu lah ya. Ikut bantu. Nyari informasi A, B, C dan sebagainya itu. Belum pernah kan cewek lo meluk orang lain tapi cewek lo meluk gue kan? Anjing. Cewek lo biasanya meluk lo doang kan? Nggak pernah meluk orang lain tapi dia meluk gue bang. Iya waktu itu tuh gue emang ini apa nyuruh karena gue harus fokus di acara kan. Gue perintahkan lah minta tolong ke cewek gue untuk bantu segala hal yang berkaitan. Bahkan waktu itu gue gambling ya. Gue kan punya duit terbatas lah waktu itu kan. Kalau makanya kan waktu itu untungnya itu gak jadi sih. Karena kalaupun jadi ke lo, gue gak bisa bayar RB. Tapi bang kan gue megang duit 3 juta doang. Iya. Mbak Bunga bantuin gue 1 juta. Siapa? Mbak Bunga. Oh Mbak Bunga ya. Itu baik banget Mbak Bunga tuh. Mbak Bunga Mas Andi meluk gue, teman-teman gue karyawan RB semua meluk gue gitu. Bahkan kabar gituan mereka yang nangis duluan bang, bukan gue. Iya. Lucu banget lagi.
Kenapa mereka yang nangis ya? Kok bukan gue ya? Mungkin formalitas. Gue masih inget banget pertama yang nangis Farid. Iya. Kalau gue tuh pengen gimana ya? Udahlah, gue pengen nggak tahu gitu loh. Iya. Gue jujur pengen nggak tahu karena apa? Kalau gue ya punya ingatan yang sama pada akhirnya, Iya. punya kenangan yang sama. Dan sama ketika ada kegiatan juga gue dikabarin bokap meninggal. Tapi Mbak Bunga ngasih itu senjata yang ngasih sejuta. Gue waktu itu tuh duit di ATM sejuta ya. Oh iya. Ya gue sejuta. Gue itu pure duit gue tinggal sejuta lagi. Gue kan masih gambling lah ya buat bayar RB waktu itu. Tapi gue udah pesenin ke Muji. Jika Yayat nanyain masalah pembayaran tiket, waktu itu kalau bilang PCR udah beres lah ya. Iya. Muji kan cek tiket lah ya. Iya. Jika tiket itu nggak lebih dari sejuta udah bayar aja kata gue. Tapi entah kenapa waktu itu kan lo udah, gue kesel juga sama lo ya. Kenapa? Karena waktu itu memang tadi bahwa lo lagi nggak fokus. Iya. Kalau gue kan memuji kan to the point, lo masalahnya apa, solusinya apa gitu kan. Iya. Nah, lo kan banyak ini kan, banyak A B C muter aja kan sampai muji juga bingung gitu kan. Iya bang, maksudnya kan gue. Tapi gue paham kondisi lo waktu itu. Gue berusaha menenangkan hati juga, tapi kalau waktu udah jam 11 tuh jam 12, jam 11 lah gue udah mulai tenang tuh. Gue udah nggak kepikiran, gue udah nangis pertama. Gue udah lihat muka bokap gue udah ngomong juga, berusaha berlapang dada kayak, yaudah kalau datang sebelum zuhur gue tunggu, kalau misalnya setelah zuhur gue datang, walaupun pas sholat zuhur gue datang, kuburin aja, jangan ditunggu guanya, karena itu kasihan bokap dibiarin. Tapi tahu gak? Tiduran di rumah. Bukan. Untung duit gue gak kepake tiket lo. Kenapa? Kalau kepake ya tadi RB gak ada yang bayar. Rencana kita tuh gagal semua anjing. Masih aja lu mikirin RB. Akhirnya kan gue nanya ke Ubed dapat duit berapa? Gak dapat bang, anjing kata gue. Itu dari siapa? Gak ada. Udah jangan disebut. Iya. Akhirnya kan pakai duit gue lah itu bayar RB kan. Itu. Gue tanya, jadi gak bayar Yayat? Enggak, dia udah gak tahu kemana, mau nanya ini gak fokus dia ya kan. Oh ya udah uang pakai bayar RB aja kata gue kan. Akhirnya lu bayar RB kan? Iya. Kan RB waktu itu kan hampir segitu juga kan. Iya. Harganya. Hampir bukan gak mau bantu gitu loh. Kan lu bantuin gue bang. Gue kemudian setelah jadi cewek. Ntar lu, gue ada kata-kata mutiara nih. Apa? Dipeluk cewek lu aja udah such manner buat gue. Itu kan peluk rasa apa? Empati. Dari kakak sama adek nih. Bahkan kan ketika lo udah beres pacar udah diurus itu kan sudah vaksin udah diurus, lo kan langsung nge-WA kan, nge-DM kan, bilang ke kakak pacarnya abang, ke pacarnya abang makasih kan gitu. Memang tadi bahwa kita itu baru pertama kali nggak lama lah kenal ya, tapi kalau udah kenal tuh serasa saudara aja gitu. Kalau udah ngopi bareng tuh. Tapi gue nggak pernah bahas politik kan. Terus apalagi ininya? Terus gue pulang nih, beres ya. Beres 2 minggu kayaknya di sana. 2 minggu pas gue dari rumah. Karena gue kesini tiap hari masih video callan masih video callan kita kan. Gue 2 minggu di rumah nih, gue 2 minggu balik ke sini. Pas banget tuh peresmian PT Pangan Ruang Bersuara. Sama gue langsung ke sini, ke Tumpeng kan. Gue kesini, awalnya gue minta anterin Dika nih, Dik anterin gue pulang dong, motor gue pakai aja. Terus bilang nggak usah bawa aja, gue pulang kan, naruh motor di bawah. Pas 2 minggu tuh, gue baru nyampe dari bandara ke sini ke kosan jam berapa, jam 12 kali ya. Bawa cewek gak? Enggak bang. Waktu itu gue masih karena, belum stabil. Enggak, masih udah stabil. Cuma karena udah berburu cewek juga? Enggak dong. Karena gue baru yatim piatu nih, baru 2 minggu jadi yatim piatu. Udah yatim ya? Ya udah yatim piatu kan, gue baru 2 minggu yatim piatu. Terus gue sholat subuh ke masjid. Masih ada tuh motor, gue liat ke bawah, gue liat motor lo apa motor lo? Beat Street ya. Tahun 2020 masih baru berarti. Ya. Motor Beat Street nih. Cukup kan. Nah, udah gue kunci stang nih, gue balik dari masjid masih ada. Subuh. Terus gue tidur, Bang. Bangun-bangun jam 10 gue lihat motor gue ke bawah. Kok gak ada ya? Mungkin orang geser.
Jam 2 gue turun, wah anjing gak ada. Terus gue cari ke semak-semak dekat pohon tuh kayak anjing motor gue mana nih? Gue tanya bapak kos, Pak, bapak lihat motor saya nggak di sini biasanya? Gak tahu lagi, saya mungkin hilang. Gue giniin bang bapak kos nih, Allah pengen gue pukul tuh. Kayak anjing akhirnya hilang motor gue. Mana belum motornya lunas, hilang. Mana baru 18 bulan. Jadi bang, bapak meninggal gue pernah ngalamin, motor hilang juga, motor baru gue pernah ngalamin. Motor baru 18 bulan tuh hilang, motor gua hilang raib. Anjing ngurusnya ribet banget sama orang leasingnya. Jadi dalam jangka waktu yang berdekatan ya musibah-musibah itu lo muncul ya. Musibah pertama cewek lo jatuh depan umum. Bukan cewek gua bang ya, maksudnya gebetan lah ya. Approach cewek pendekatan. Tapi ya udah serasa pacar dia mah, cewek pendekatan juga ya. Jatuh depan umum, terus dompet ceweknya jatuh di Senayan sama HP ya. Kan HP-nya HP Samsung lagi kan ya, itu mahal tuh, gue lihat harganya di Google 8 juta ya. Kemudian bapak meninggal, habis bapak meninggal motor hilang. Ada lagi kan setelah itu? Ada. Apa lagi? Seminggu pas nih 7 hari setelah itu gue masuk ke rumah sakit. Oh iya. Gue tahu ya. Tapi gue gak nanya banyak. Gue dirawat bang, 8 hari gue dirawat. Hari keempat gue dirawat, gue dioperasi. Operasi apa? Tenggorokan. Amandel? Bukan. Jadi gigi bungsu gue itu salah tumbuh nih. Gigi bungsu kanan bawah itu ke tenggorokan. Makanya gue radang terus katanya gitu. Jadi radang bengkak kan. Jadi gue kira itu cuma radang. Nah sedangkan hari itu sehari sebelum masuk rumah sakit, gue harus nge-MC, harus ngurusin event musik nih di ruang bersuaranya. Gue harus ngerjain semua hal kan, ngomong. Jadi sehari gue tenggak Vitamin tuh 3 ya. Obat-obat radang tuh yang Vitamin 3, AM2 ya. Iya, minum anggur sama lu juga malamnya ya kan. Enggak lah. Kita mah ini baik terus pokoknya gitu dah, bengkak tuh tenggorokan gue. Besoknya gue nggak bisa, malamnya kelar acara bang, habis evaluasi gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa nelen, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Besokannya tuh udah gue masuk rumah sakit. Rumah sakit berapa hari? 8 hari. Oh lama ya? Lama lah 8 hari. Gue di rumah sakit sehari aja gak betah tuh, kepikiran anjing berapa nih kali 800.000 semisalkan kan gitu nyewa kamar kalau gak pakai PBJS misalkan. Apalagi untung gue ada BPJS gue. Kali di Hermina misalkan. Lo di Hermina pakai apa BPJS? BPJS. Oh, berarti tanggung lah ya. Ditanggung, tapi waktu infus pertama tuh mahal bang. Gue lah ke RSUIN 600.000 tuh infus doang satu. Ya Allah, mahal banget lagi. Iya. Terus habis itu ngapain, apa lagi cobaan buat lo? Udah habis pokoknya. Apa yang lo rasain dan apa pelajaran yang lo dapatkan dari cobaan yang berturut-turut lah dalam jangka waktu. Bagi gue itu cobaan yang berat ya. Enggak bang, berat banget. Kalau bagi gue bapak meninggal berat. Gue pernah ngerasain motor hilang nggak berat, cuma tadi ribetnya gitu kan. Terus sakit operasi. Nah, gue EKG kalau gue waktu itu kan cek jantung. Tapi itu menurut gue kejadian lucu yang datang dalam hidup gue bang. Oh baru lo ya ngerasain cobaan besar kayak gitu. Kalau baru gue nggak mungkin setenang itu. Gitu. Kalau baru gue nggak mungkin setenang itu. Jadi kayak anjing lucu banget deh hidup gue. Gue ketawa sendiri bang. Gue nggak merasa sedih. Gue enggak. Tapi yang gue pikirin tuh, kakak gue sedih nih. Uni gue khawatir yang di sekitar lo. Tapi yang terutama dalam pikiran gue tuh uni gue gitu. Karena lo deket sama Uni. Kakak sama lo kakak gue, kakak cewek gue. Uni gue gimana ya? Atau gue sakit dia nangis, motor hilang dia nangis. Dia khawatirin gue banget. Padahal gue kayak anjing gue nggak sedih itu gitu sebenarnya. Bahkan gue sampai rumah pun waktu bokap gue meninggal, gue bukan lihat bokap dulu bang. Gue liat uni gue histeris. Maksudnya gue samperin uni gue biar gak histeris banget. Jadi lo bungsu ya? Bungsu. Gue anak 7 dari 7 saudara. Jadi ketika gue di rumah, gue nggak nitikin setetes pun air mata di depan semua keluarga gue. Gue megang, maksudnya di bawah nih. Kita abang gue yang nomor 3, abang nomor 6 sama gue. Jadi kita di bawah nyambut bokap. Habis dikuburin, lagi dikuburin, gue cabut tuh parkiran kuburan tuh belakang mobil. Baru tuh gue nangis di situ bang. Karena gue ketika gue sedih, semuanya ikut sedih. Jadi gue bener-bener itu doang tuh nangis sekali. Besok-besokannya gue tahan nangis baru sampai Ciputat lagi.
gue baru nangis tuh ngelepasin semuanya tuh ya. Kayak sedih tahu Pak ya. biar uni gue nggak sedih aja. Ada waktu tertentu, ada tempat tertentu ya. Yang gue pikirin tuh biar uni gue nggak sedih. Tapi lo harus berusaha bahwa di depan mereka lo jangan terlihat sedih. Ya, gitu penting. Gue gue pernah ngerasain itu bahwa ketika gue nyamperin bapak gue pertama kali ketika meninggal di kuburan di apa gitu. Bahkan gue yang angkat keranda waktu itu. Ya gue tegar. Gue harus kuat, gue harus terlihat tegar itu yang dilihat sama emak gue, sama adik gue gitu kan. Tapi bang bedanya, gue anak terakhir loh, dan lu anak pertama. Enggak, gue anak ketiga. Anak ketiga nih, maksudnya itu masih di atas, lu masih punya 2 adik nih, ya kan? Gue 4 adik, 2 anak terakhir, gue anak nomor 7. Sedangkan abang gue itu, abang pertama gue tuh udah hampir 50 dan kenapa harus gue yang kuat di situ? Kadang gue mikir gitu. Kenapa harus gua yang mau nanggung bebannya? Mereka kalian nangis lah gitu, sedih lah. Pokoknya tapi gua pasti punya waktu dan momen tertentu dong buat mengulang kesedihan itu. Ada, ada. Ketika gue sendiri. Yes. Ketika gue sendiri. Karena gue nggak mau banget nih sedih di depan uni gue. Yang dalam pikiran gue itu uni, bukan dajjal. Bukan dajjal. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil dikit kafir. Sayang banget kayaknya uninya sama lo ya. Gue yang sayang banget sama dia. Dia juga sayang banget sama gue. Kakak keberapa itu? Nomor 4. Uni gue nih. Uni. Terus apa pesannya dari maksud gue tuh gue gak tahu lah ya, karena memang lo anak bandel, gue gak tahu, atau ilmu lo terlalu dalam, gue gak tahu, atau lo udah mengantisipasi ketika ada cobaan besar lo harus ngapain, gue gak tahu. Tapi yang gue lihat bahwa ketika cobaan hidup yang bagi orang normal itu berat gitu ya, dan hadir dalam waktu yang berdekatan, tapi lo bisa setegar ini, apa pesannya, apa triknya? Sebenarnya sebelumnya gue udah ngelaluin yang lebih berat lagi menurut gue. Gue udah ngelaluin yang lebih berat lagi, jadi kayak ini kayak kurang deh. Gue sedih tapi nggak sesedih itu. Gue nangis tapi nggak senangis itu. Gue gue sedih tapi nggak sesedih itu. Bahkan gue nggak bisa nangis itu ketika lihat kakak gue hampir pingsan nangis di kuburan, lihat uni gue hampir pingsan. Di situ tuh gue nggak tahan itu. Baru gue ke parkiran nangis di situ gara-gara lihat uni gue. Kalau bokap gue meninggal dikuburin itu tuh kayak gue masih bisa nahan. Bokap lo itu 80 tahun lebih ya? 74. Ya artinya memang lo udah siap itu kan? Udah siap itu. Kadang gue pikirin juga apa ya bokap gue ya. Bukan gue ngedoain bokap gue mati, cuma kayak anjing kayak artinya udah semuanya udah lo siapin ya. Karena memang udah. Gue pakai teknik Bang Bahrul. Apa itu? Gue ada Arjen Money. Dengerin Rul nih, ada penganut lo nih di sini. Arjen Money. Arjen Money itu apa? Gue punya 2 ATM. Yang satu gue isiin minimal 2 juta untuk saving terakhir, pertahanan terakhir. Jadi gue bukan tipikal penabung tapi penahan. Jadi ketika ya itu gue siapin emang sengaja buat di waktu tertentu. Gue emang pikiran gue bang waktu itu 3 bulan terakhir udah tentang bokap gue nih. Feeling gue kayak udah bokap gue nih. Artinya lo harus menyiapkan ruang kesedihan, ruang kekecewaan. Iya, gue udah siap-siap itu sebelumnya. Gue udah mulai antisipasi itu sebelumnya kayak nanti ketika gue takut bokap gue kenapa-napa, gue harus sediain duit. Sakit gak sih bokap lo? Enggak, lagi sehat. Oh, dayakan berarti. Iya. Bahkan sebelum meninggal pun dia masih sempat sholat, masih sempat baca Quran. Bagus lah, enak. Terus enak ceritanya kan. Iya. Terus gue pulang pun yang buat gue nggak nangis bang lihat bokap gue cerah senyum wangi. Lo kecup keningnya gak sih? Gue kecup keningnya. Dingin gak sih? Dingin banget. Dan itu rasa yang sampai sekarang gue inget aja. Gue inget banget rasanya. Dingin ya? Dingin banget bang. Apalagi udah semalaman nih beliau meninggal maghrib. Gue baru datang jam 10 pagi dan itu dingin banget, tangannya gue pegang kaku. Dan gue pengen nangis gak bisa, gue pengen nangis sedingin ini gitu. Ya maksud gue tuh kulit kening ya, kulit kening kemudian kita beda kalau megang tangannya apanya sama yang kecup sedingin. Iya. Udah tahu gak sih rasa dinginnya itu sampai sekarang masih gue inget. Tapi satu yang spesial dari hidup gue kemarin bang, apa? Gue ngimamin
sholat jenazah bokap gue. Nggak pakai ruku dong. Enggak. Tapi sholat zuhurnya gue juga yang imam. Oh itu. Nah, Lo di sana jadi kiai ya? karena gue paham agama bang. Paham Meskipun agama, sebandel iya. ini gue cukup Kan paham maksud agama. gua kan lo mesantren juga kan lebih lama dari gua. Ya, gua mesantren 3 tahun lo. Enggak, gue preman gue sih. Gue cuma ngerti agama, gue cuma ngerti ini belajar fikih yang 3 kitab Ya. tuh yang gitu. Orang Ciputat taunya dia adalah pengelana ini apa sih namanya itu? Pejuang perempuan. Apa sih? Pejuang cinta. Elah. Tapi kalau udah ke rumah kan, wah ini udah jadi khotib ini. Enggak bang, itu doang tuh gue berjasa tuh buat bokap gue. Iya. Bokap gue tuh pengen banget gue jadi ustaz, tuh ceramah di masjid, Semua, bla bla bla. semua. Terus, Kayaknya sama. tapi karena bokap gue nih, maksudnya termasuk orang terpandang gitu. Ya. Tapi gue selalu bantah kayak enggak lah, bukan passion Dayat gitu. Dayat nggak mau, Dayat mau jadi Dayat sukanya nongkrong, main musik, yang gitu ya. Tadi kan lo ini udah 25 nih, dan udah jam 4, setengah 5 ini. Lo kan bilang bahwa lo udah persiapan, ada ruang untuk sedih, ada persiapan untuk kecewa. Pesannya apa? Supaya maksud gua tuh banyak orang yang baru kena masalah sedikit udah ngeluh, ya. Baru ditagih kosan sama bapak kos telat 2 hari gitu kan, ngeluhnya udah ampun-ampunan. Tapi kayaknya lo itu jadi laki-laki yang tangguh. Gue akuin, lo tangguh gitu. Nah, gue suka, gue suka. Gue aja belum tentu setangguh lo. Andai kata gitu bahwa cobaan itu per 6 bulan gitu ya, per 6 bulan atau per berapa bulan itu. Ini kan dalam jangka waktu berdekatan. Apa pesannya ya bagi orang-orang yang mengeluh ketika ada cobaan kecil? Pesannya aja. Jangan banyak ngeluh lah. Hidup kelar. Kalau hidup lu banyak masalah, ntar juga kelar sendiri. Jangan dipikirin, dijalanin aja lah. Nggak usah banyak ngeluh boleh, nyerah jangan. Ngeluh boleh, nyerah jangan. jangan. Jalanin aja, ntar lu juga kelar sendiri, asli dah. Jangan banyak Artinya ngeluh. waktu bakal berlewat. Jangan kayaknya gue mental illness deh karena banyak cobaan. Enggak gitu, goblok. Kayaknya gue kena mental illness deh, kecapean, gue banyak musibah, gue depresi. Enggak gitu, goblok. Jalani ini nanti juga kelar sendiri, tolol. Lah itu tuh pesannya tuh dari Wadayat, dari Bung Dayat bahwa hidup harus tetap dijalanin. Waktu akan terus berputar. Apapun yang menjadi masalah kita semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Ntar kelar sendiri. Dengan atau tanpa kita terlibat dalam masalah itu. Benar ya? Bener bang. Yang pastinya kita harus tetap ada harapan. Harus pokoknya jalan inilah, jangan banyak ngeluh. Oke, see you next time and Peace out. Jangan lupa follow SA. Titik Hidayat. Oke. Nanti aku cantumin di nggak tahu lah di mana ya. Cari aja SA Hidayat. Ini orang ganteng. Kalau lo tertarik cewek-cewek ya, silakan ke RB. Tapi nanti gue pengen ngomong trik lo menaklukkan perempuan ya. Bang, gue nggak sejahat itu sama perempuan. Enggak sejahat itu, tapi sebejat itu. Assalamualaikum. Apa? Gue mau cubit pipi lu dong. Enggak ada, enggak. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.